Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haluk. Di khair walhamdulillah. Baik Ibu, baik. Gitu nanti sana. Saya Ibu, alhamdulillah. Saya. Alhamdulillahnya Pak Abdi hadir deui ya. Alhamdulillah. Datang lagi berkunjung ke sekolah Bapak dalam rangka pendampingan individu. Untuk yang sekarang yang kelima. Kelima ya Ibu, alhamdulillah. Ya, saya sampaikan dulu fokus pendampingan kali ini. Yang pertama tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1 ya. Tentang pengambilan keputusan ya Pak ya. Mohon. Kemudian yang kedua nanti kita akan mendiskusikan tentang program-program yang Bapak rancang atau yang mungkin sudah dilaksanakan yang berpihak kepada murid. Ya. Kemudian yang ketiga kita juga akan mendiskusikan tentang komunitas praktisi di sekolah Bapak. Selanjutnya nanti saya akan melakukan penilaian terkait dengan kegiatan Bapak melakukan observasi terhadap teman sejawat. Saya mau melihat administrasinya yang sudah dilaksanakan ya, dari mulai observasi, kemudian observasi dan paskanya. Kemudian nanti ada refleksi tentang kegiatan kita dalam pendampingan ini. Kita mulai saja ya Pak ya. Baik Ibu, mohon. Baik, untuk yang pertama, untuk aksi nyata modul 3.1, saya sudah baca di LMS Bapak aksi nyata ini. Tapi mungkin juga Bapak mau menyampaikan kalau disebut apa namanya? Galau masalah ya? Masalah. Gitu ya. Silakan yang terjadi di mana di situ Bapak apalagi sebagai kepala sekolah ya sudah biasa mengambil keputusan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu ya. Jadi ada sebenarnya sesuai itu masalah itu pasti ada ya. Pertama masalah itu pasti ada, termasuk di lembaga pasti masalahnya itu tidak akan jauh dari ya murid salah satunya ya. Termasuk yang masalah ini itu adalah menimpa kepada salah satu murid kami yang dimana memang dari segi kemampuan itu di bawah dari teman-temannya. Yang namanya pendidikan, anak sudah belajar selama 3 tahun di sini, kemudian kemampuannya berbeda-beda. Walaupun anak ini jauh di bawah teman-temannya, namun orang tua ingin berharap bahwa anak ini lulus dengan mendapatkan ijazah dan nilai. Dari segi dari segi keadilan mungkin bisa jadi itu tidak adil. Ketika semuanya diluluskan, namun hasil dari proses dan evaluasi tidak memenuhi target. Mungkin ketika tahu teman-temannya yang lain, mungkin mereka merasa wah saya tadi lulus, padahal jauh di atas kita gitu kan. Tapi satu sisi ia sudah berproses, dan yang namanya kemampuan kan semuanya beda dan pasti tidak sama ya. Sehingga orang tua pun berharap setelah ia berproses 3 tahun ingin mendapatkan sesuatu seperti yang teman-teman lain rasakan. Sehingga ini menjadi dilema bagi saya pribadi, juga bagi guru-guru yang lain. Satu sisi hati nurani saya juga terpanggil untuk memberikan hak kepada salah satu siswa walaupun memang jauh dari teman-temannya. Tapi satu sisi memang kalau kita lihat daripada masa pendidikan yang tidak mampu pun harus diluluskan, harusnya kan tidak. Sehingga nanti akan mencidrai pendidikan. Berarti kalau ada orang tandanya tandanya ijazah itu bukan karena ia pintar. Tapi karena ia sudah berproses ya, sudah berproses
sehingga sampai di ujung pendidikan. Barangkali itu Ibu sih. Berarti ini yang terjadi dilema etika ya? Betul. Iya. Dilema etika di mana terjadi dua yang versus ya. Iya. Satu rasa keadilan. Rasa keadilan. Yang kedua dua rasa kasihan ya. kasihan. Rasa kasihan. Tapi mungkin Bapak menggali latar belakang kenapa anak ini kemampuannya jauh di bawah. Betul. Iya. Jadi memang Bu, dari awal orang tuanya memasukkan ke sini, dia SD-nya tidak di sekolah SLB, tidak. Tapi ya masuk sekolah khusus, kemudian biayanya juga besar. Karena dilakukan pendampingan secara khusus. Namun anak ini dimasukkan ke sekolah ini karena ada kedekatan. Jadi orang tuanya merasa percaya, sudah kenal sama guru-gurunya, sudah kenal sama keluarga lembaganya, sehingga ia merasa, orang tuanya merasa percayalah. Kalau saya masukkan di tempat lain, mungkin komunikasinya juga berbeda. Tetapi karena di lembaganya sudah banyak yang kenal, sehingga orang tua akan mudah untuk berkomunikasi. Nah, selain itu pula memang proses kelahirannya luar biasa. Bahkan sudah divonis, ya walaupun hidup itu tidak akan mati apa namanya? Jadi ada memang kelainan. Ya, ada kelainan secara fisik ataupun dalam gitu ya. Organ dalamnya. Kalau dari segi fisik kesehatan luar biasa ya. Cuman dari segi emutan ya pikiran agak ada cedera mungkin ya. Nah, sehingga prosesnya luar biasa, bahkan alhamdulillah ada keajaiban sampai ia bisa sekolah, bergaul dengan teman yang lain, bergaulnya baik, tidak ada masalah biasa. Cuman hanya saja keterbatasannya keterlambatan dalam berpikir. Keterlambatan dalam belajar. Sehingga proses itu orang tuanya sudah sampaikan, ikhtiar dalam bentuk pendidikan juga sudah dilakukan. Kemudian memohon, itu mah sudah luar biasa ya, yang namanya orang tua ketika diberikan anaknya yang luar biasa, pasti orang tuanya dikasih kesabarannya lebih tuh sama Allah. Nah, sehingga proses pendidikan pun sudah dilakukan sampai anak lebih didekatkan dengan Al-Quran, dengan tujuan ada keberkahan lah, selain ada pembelajaran tambahan. Yang penting anak bisa membaca, bisa menghitung, bisa bergaul dengan teman, punya kelebihan yang bisa anak ini kembangkan di masa tua. Barangkali itu sih sebenarnya dari proses itu. Latar belakangnya memang panjang sehingga anak bisa sampai di ujung ini. Itu pun sudah orang tua udah menganggap dari awal. Mungkin target orang tua itu apa Pak? Jadi memang targetnya itu yang penting anak itu menurut, ketika disuruh sama guru nurut, kemudian berjamaahnya tidak pernah ketinggalan. Kemudian ya anak ini bisa bergaul dengan teman, bisa bergaul dengan teman, mandiri. Kalau untuk sendiri, nah betul itu ya, mandiri. Kemudian ya minimal jajan pun tidak perlu diantar sama teman. Dia udah bisa jajan sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandiri, apalagi di boardingnya. Jadi dilatih betul kemandirian itu. Berarti untuk hal itu tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah dari ketercapaian sosial bagus, luar biasa. Hanya saja kalau dikembalikan ke KKM mungkin ya di masa itu memang di bawah. Yang dianggap masalah itu mungkin dengan standar standar kelulusan normal, itu, standar normal itu. Standar nilai bahwa minimal nilai harus sekian kalau untuk lulus gitu ya. Nah, itu yang tidak itu yang tidak tercapai itu. Yang pada akhirnya diputuskan diluluskan ya. Dan tidak ada yang protes ya. Tidak, alhamdulillah. Jadi tetap ketika ada masalah ada langkah-langkah yang dilakukan, termasuk mengambil keputusan. Tadinya saya merasa teman-temannya pun akan itu, ternyata tidak ya. Merasa merasa menyadari ya teman-temannya harus jauh lebih bersyukur dibanding harus lebih bersyukur. Tapi alhamdulillah prosesnya berjalan dengan baik sampai pada akhirnya ia pun mendapatkan
ijazah lah dan nilai, sehingga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya dari SMP. Dan setelah dari sini memang dilanjutkan? Itu dilanjutkan Ibu, cuman memang pembelajarannya homeschooling. Oh, homeschooling. Ya. Artinya orang tua punya langkah yang mungkin pertimbangan yang lebih tepat ya, pendidikan yang lebih tepat untuk anaknya ya, dengan targetnya tidak standar umum. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Kalau dikaitkan dengan Ki Hajar Dewantara bahwa bibit itu tidak semua unggul. Benar, tidak semua unggul. Nah, tapi yang penting anak itu bahagia, anak itu mencapai kebahagiaannya ya pada tingkat-tingkat yang memang sesuai tidak sama ya, sesuai dengan kemampuan anak. Ya. Jadi bagi kita sebagai guru hanya menyediakan lingkungan yang sesuai gitu ya, nyaman ya. Bagaimana tumbuhnya itu karena ada apa disebut kodrat ya. Kodrat anak ya. Kodrat. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak. Kita lanjut dengan yang kedua, Pak, berkaitan dengan program-program yang berpihak kepada muridnya. Baik ya. Yang Bapak rancang atau yang sudah dilakukan? Yang sudah berjalan ya, yang sudah berjalan itu salah satunya adalah ada morning prayer ya. Morning prayer ini memang kalau dari segi bahasanya berdoa ya. Iya. Berdoa pada pagi hari. Cuman memang perjalanannya di dalamnya pagi-pagi jam 7 itu anak sudah di masjid, kemudian sholat duha, kemudian Asmaul Husna, setelah itu anak didekatkan dengan Al-Quran dari jam 7 sampai jam 8 semuanya tahfidz Al-Quran, termasuk bapak dan ibu gurunya di kantor itu ada morning prayer dengan membaca waqiah, kemudian berdoa bersama dan mempersiapkan bahan ajar yang nanti di jam 8 itu harus menyambut anak didiknya di kelas gitu kan, di jam pelajaran, karena di masjid itu sudah ada yang menemani pembimbing tahfidz, sehingga bapak dan ibu guru yang ada jadwal di pagi itu ketika anak keluar dari masjid dijemput sama anak-anaknya di depan pintu kelas. Dan memang tahfidz ini menjadi keunggulan ya. Nah itu memang sekolah ini menjadi keunggulan di video lah, nilai tambah ya, nilai tambah. Karena ada juga yang satu lagi itu program namanya jadi membaca cerlang ya, cerita ulang. Cerlang. Jadi memang itu program literasi. Jadi dalam 1 bulan itu anak itu membaca. Ya, kita sediakan perpustakaan, ada waktu-waktu dikhususkan ke perpustakaan, kemudian membaca dan diceritakan ulang, kemudian nanti 1 bulan sekali dievaluasi siapa yang paling banyak masuk ke perpustakaan, kemudian yang paling banyak membaca buku dan cerita ulangnya yang paling bagus siapa. Nah sehingga ini 2 hal yang memang literasi itu bukan hanya membaca buku, membaca tulisan kita ya bahasa Indonesia, namun juga literasi Al-Quran, sehingga memang cerlang dan morning prayer ini barangkali 2 hal yang dilakukan ya, 2 hal dengan tujuan membentuk kebiasaan anak ya, kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan pagi dan membaca buku dunia akhirat. dunia akhirat. Dan ini dampaknya gimana Pak pada siswa Pak? Dampak pertama, 2 program ini, yang pertama dampak hafalan memang alhamdulillah ya. Walaupun di sini minimal 3 juz, ketika anak sudah selesai nanti kelas 3, tapi pada perjalanannya khususnya yang boarding itu ada yang 5, 6, bahkan ada yang 10. Sebenarnya itu target 3 itu minimal mereka yang full day ya. Yang full day, ternyata kalaupun 3 tahun full day tercapai, masa yang boarding tidak. Nah itu sehingga alhamdulillah untuk khusus yang boarding lebih daripada target. Oh jadi di sini ada yang full day, ada yang boarding, cuman memang tidak banyak. Berarti tinggal ya mondok ya. Kalau yang full day berarti pulang ke rumah. Pulang pada asar. Barangkali Ibu itu 2 program yang berjalan lah itu ya, yang sedang berjalan, sehingga cerlang ini memang setiap kalau bulan itu ya yang penting ada semacam apresiasi dalam bentuk apapun itu, walaupun tidak besar. Ada apresiasi ketika di upacara pertama itu ya, ketika di upacara pertama itu.
Di anak yang sudah membaca dan bisa menceritakan dan ulang bisa menceritakan gitu, apa ulang. yang dibacanya, Iya. dapat apresiasi. Apresiasi. Luar biasa ya, memang untuk anak SMP ada yang baru bisa baca tapi belum memahami apa yang dibaca. Betul. Ya. Iya. Atau mungkin masih menemukan ada anak yang belum bisa baca, Pak. Kemarin jadi setelah ada pengimbasan model pembelajaran adaptasi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi, bahwa di beberapa sekolah kelas 7 itu ada yang tidak bisa baca. Sehingga saya konfirmasi ke guru bahasa Indonesia, dicek kelas 7 semuanya apakah ada yang tidak bisa membaca, namun hasilnya alhamdulillah bisa. Walaupun memang ada beberapa siswa yang satu siswa masih agak sulit untuk menyambungkan kayaknya. Membaca lancar Membaca lancar. Tapi secara keumuman sudah bisa baca. Luar biasa, jadi bibitnya aja udah bagus ya. Baik, untuk selanjutnya untuk program ya cukup ini ya, luar biasa 2 program unggulan tadi. Mudah-mudahan itu terus konsisten ya Pak ya. Betul Bu, yang sulit itu adalah istiqomah. Ya, benar, itu istiqomah yang sulit. Karena kalau program morning prayer, alhamdulillah itu berjalan sudah menjadi program wajib lagi. Iya, wajib. Program wajib itu sehingga pondok lagi itu karena sudah program wajib sehingga dilakukan setiap pagi. Hanya itu cerlang. Kadang tidak kompak anak-anak gitu ya. Kadang setiap bulan yang itu saja, sehingga membangun motivasi ke teman-teman yang lain masih perlu PR. Itu. Baik, berikutnya untuk ini Pak, untuk komunitas praktisi atau komunitas belajar di sekolah. Baik, Bapak. jadi untuk komunitas belajar di sini memang pendataan itu kan sudah ada ya. Pendataan itu termasuk survei pelaksanaan komunitas atau praktisi belajar. Khususnya untuk di MDF, di SMPT MDF di sini memang pelaksanaannya kondisional. Ketika ada materi-materi yang baik yang perlu disampaikan ke guru, itu harus disampaikan. Seperti kemarin karena memang secara kuantitas jumlah siswa tidak terlalu banyak, sehingga untuk meminimalisir pengeluaran biaya, semua kegiatan PAS atau ujian kelas 9 semuanya pakai komputer. Dan semua guru itu harus membuat dalam bentuk Google Form. Nah, ada beberapa guru yang kurang begitu mahir, kurang begitu bisa menggunakan Google Form, sehingga semuanya dikumpulkan dan ada tutor sebaya oleh salah satu guru untuk menyampaikan bagaimana melatih belajar bersama, membuat soal-soal di Google Form. Itu salah satunya. Termasuk mungkin setelah saya mengikuti CGP ini, ada beberapa materi-materi yang memang harus didiseminasikan kepada guru-guru. Nah, itu pun disampaikan berkala, sehingga memang belum berjalan begitu rutin ya, belum dibuat jadwal begitu rutin. Namun ketika ada materi-materi yang bagus, itu belajar bersama dengan guru-guru. Ada rencana untuk dibuat jadwal berkala Pak? Nah, ini sebenarnya ini juga sudah menjadi tuntutan ya untuk sekarang, apalagi memang ada beberapa guru pun yang lain yang rajin melek terhadap PMM, walaupun tidak semuanya ya, melek PMM, mengerjakan, kemudian mengopi linknya ya di grup, sehingga setelah adanya benih-benih ini rasanya perlu, karena memang banyak materi yang harus dibicarakan bersama. Jadi ada yang jadi fasilitator, masa tidak dimanfaatkan lah. Masa tidak dimanfaatkan. Kemudian ada yang mahir di IT, masa tidak dimanfaatkan. Rasa-rasanya ini sudah direncanakan ya. Sudah direncanakan untuk dibuat jadwal. Ya, minimal dalam 1 bulan itu ada 1 pertemuan untuk pembahasan. Saya kira ini akan jauh lebih produktif dan manfaat lah, memberdayakan guru-guru yang memiliki kemampuan lebih lah gitu ya. Ini saya sambil menyampaikan informasi, mungkin Bapak juga
sudah tahu informasi tentang Jambore GTK. Oh, kemarin saya baca di WA Ibu ya, dari Ibu. Ya. Betul. Ya, di antaranya itu kan itu sebetulnya kegiatan untuk menyambut Hari Guru HGN, Hari Guru Nasional di bulan November. Iya, betul. Kalau tahun lalu namanya Semarak Karya. Nah, kalau sekarang namanya Jambore. Di situ ada lomba dengan 3 kategori. Satu adalah guru inovatif, yang kedua guru dedikatif, yang ketiga kombel inspiratif. Oh, iya. Bisa juga kalau kombel di sini sudah berjalan bagus bisa ikut lomba. Insya Allah ya. Insya Allah, iya. Jadi semua sekarang dikaitkan dengan PMM ya Pak ya. Betul. Termasuk PPG pun di PMM ya. Iya, PPG di PMM. Untuk yang baru CGP juga PMM ya, itu LMS-nya PMM. Iya. Terpadu semua di situ. Baik Pak, untuk kombel mudah-mudahan ke depan bisa lebih berjalan rutin dengan rutin ya, berkala Pak, berkelanjutan. Mungkin ada tantangan sendiri Pak berkaitan dengan waktu atau apa yang menyebabkan mungkin belum. Sebenarnya ini ya, kalau disebut tantangan kayaknya sih dari segi kesibukan, setiap kita punya kesibukan ya. Hanya saja satu kayaknya nih, niat baik itu belum belum dipraktikkan kayaknya. Soalnya kalau dari segi fasilitas sekarang internet sudah banyak, walaupun mungkin di rumah masing-masing kan bisa ya. Bisa. Hanya saja kayaknya itu Bu, belum niat baiknya belum maksimal ya. Insya Allah itu. Dari di hari Sabtu ada duhur kosong, guru-guru kan sampai jam 2 ya, pembelajaran sampai jam 2 sampai jam 3 itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Sebetulnya betul masih itu. ada peluang ya Pak ya untuk bisa dirutinkan ya. Ya. Baik, berikutnya yang saya ingin sampaikan refleksi tentang program pendidikan guru penggerak ini. Baik. Saya ingin tahu menurut Bapak nih, materi apa yang paling menarik atau paling membawa pengaruh? Ya. Menurut saya memang luar biasa ya, dari modul 1.1 sampai 3.3 ini materi-materinya luar biasa. Ada satu yang menurut saya menarik dan sejalan lah dengan dengan kebiasaan yang ingin saya bangun, yakni adalah budaya disiplin. Budaya disiplin di modul budaya positif ya. Budaya positif ya, budaya positif. Karena memang guru itu kalau teladan kita adalah Rasul. Rasul ini merupakan manusia luar biasa yang memang menjadi teladan untuk seluruh umat ya. Yang kedua, filosofi pendidikan itu kan ingarso sungtulodo ing madya mangun karso tuturi handayani ya. Jadi ya intinya guru itu adalah teladan, baik di depan mau di tengah mau di belakang, guru harus menjadi teladan. Nah ini saya kira yang ingin saya bangun itu Bu, guru yang menjadi teladan untuk diri dan anak-anak. Jadi ketika ia menyuruh anak untuk disiplin, apakah ia sudah masuk sekolah sudah on time? Ketika anak itu belajar harus berjamaah, apakah gurunya ikut berjamaah di masjid? Apakah anak tidak merokok? Apakah gurunya betul tidak merokok? Apakah malah gurunya nyuruh ke anak untuk beliin rokok? Dan itu ya yang dari 2017 saya masuk ke sekolah, belum lama ya saya masuk ke sekolah itu 2017. Yang saya lihat itu Bu, ada di lapangan, beliin rokok dong. Guru kepada anak, bahkan ketika di kantor yang ingin menciptakan, walaupun luar biasa tantangannya karena memang saya suka begini Bu, berpikir memang setiap setiap guru, setiap lembaga itu punya standar masing-masing. Ketika ada anak merokok di sekolah ini dianggap biasa. Ketika ada sekolah ada anak yang merokok di sekolah ini, wow, ini sudah masuk ke kategori pelanggaran yang luar biasa. Tapi ada yang biasa-biasa saja, bahkan dibiarkan. Nah ini saya kira saya tuh inginnya
ketika guru menyuruh kepada anak seperti ini seperti itu, ya minimal Diawali. apa yang kita lakukan itu, apa yang kita ucapkan dan suruh kepada anak itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pagi-pagi kita tidak telat datang, pulang juga tidak masuk ke kelas, tidak mencuri waktu, termasuk ketika waktu berjamaah suruh ke masjid ikut guru-gurunya, bukan malah ngobrol di kantor gitu. Sebenarnya itu yang menarik Bu, bahkan kemarin itu yang sempat didiseminasikan ke Bapak dan Ibu guru kan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang ketika ada guru yang sering telat, bagaimana respon kita? Apakah kita membiarkan? Apakah kita akan mengikuti? Apakah bahwa kita disiplin teh memang sudah menjadi tanggung jawab kita, bukan karena siapapun gitu. Kan karena takut kepala sekolah. Itu sebenarnya sih Ibu yang saya kira menarik, walaupun materi-materi yang lain pun luar biasa menariknya dan penting. Saya kira termasuk aset. Dulu saya berbicara bahwa saya kira aset itu dalam bentuk harta saja, ternyata tidak. Anak murid adalah aset, termasuk anak yang tadi itu yang itu adalah aset kita, memang kemampuannya itu. Jadi kita tidak boleh, kita terus berpikir untuk mencari strategi. Benar ya. Kalau tidak sebagai tantangan itu kan merupakan pemicu untuk kita terus bisa inovatif, kreatif. Sehingga kemarin itu kan materi-materi itu bahwa untuk mengembangkan itu bukan dari kekurangan apa yang kita miliki, apa sih kebaikan dan kelebihan yang kita miliki itu untuk terus dikembangkan Gitu. Jadi selalu berpikir yang positif. Ya. Tidak justru berputar di yang tidak ada, tapi yang ada itu dimaksimalkan, dimanfaatkan secara efektif, efisien. Baik, luar biasa. Dari semua materi, mungkin ada materi yang Bapak kurang kuasai atau membingungkan lah, mungkin ada. Saya belum betul-betul Ibu. Ini dari modul 3.2 sama 3.3 ini masih bingung untuk aset. Aset ya? Ya, aset memang harus kayaknya mungkin sayanya kurang menelaah betul kurang menelaah betul, karena kalau sebenarnya paparan-paparan dari fasilitator, dari instruktur itu sudah luar biasa sudah disampaikan, direview ulang, kayaknya harus terus didalami. Nah, untuk aset ini memang belum selesai ya Pak ya? Belum. Masih ada satu tugas Bapak nanti yang saya akan cek di PI 6, melakukan diskusi dengan berbagai pihak tentang pemetaan aset ini. Bapak sebagai kepala sekolah tentunya berarti tinggal dengan guru, ada perwakilan dari orang tua dan perwakilan dari anak untuk membuat pemetaan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Kalau tidak salah berapa aset Pak? 9? 7 kan? 7 ya? 7 ya. 7. Di Singalangkungan ini namanya tambah. 7 ya. Tentu kalau sekarang masih bingung, nanti tidak akan lagi Pak kalau sudah diskusi bersama dengan pihak-pihak, berbagai pihak membicarakan ini. Kemudian di akhir mungkin akhir ini saya hanya mengingatkan lagi untuk bahan PI 6. Nah, barusan sudah satu Pak untuk diskusi aset itu. Nanti silakan Bapak lakukan, teknisnya silakan diatur. Nanti saya melihat laporannya saja, laporan notulen dari kegiatan itu dan dokumentasi. Kemudian yang berikutnya mungkin yang untuk disiapkan untuk PI 6 nanti survei lagi Pak, survei 360 derajat, survei yang mulai dari refleksi diri sendiri, kemudian ada kepala sekolah, dari kepala tugas sendiri gimana itu, kemudian dari rekan guru, dari siswa. Ini bukan masalah benar atau salah atau bagaimana, hanya melihat saja posisi kita di pandangan yang lain. Itu saja mungkin perbincangan kita kali ini untuk nanti penilaian yang berkaitan dengan observasi.
kita tutup dulu Baik. percakapan ini ya. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Semoga walaupun sudah berakhir nih Pak ya, Ya. PGP ini tentu tinggal implementasinya ya Pak ya. Betul. Benar-benar implementasi yang berat ya kayaknya. Dengan moto kita apa Pak? Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan itu terus kita lakukan ya. Walaupun program ini sudah selesai. Ya. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Komarudin, Kepala SMPIT Muhammad Danu Fatahillah. Terima Semoga ya semua untuk kebaikan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.